Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan karena nikmat itu pula, kita dapat berkumpul pagi hari ini di dalam majelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayatnya. Semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah untuk kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang menjaga risalahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsir secara umum surat Al-Mumtahanah di dalam kitab tafsir Shaffatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 secara tertib mushaf. Surat Al-Mumtahanah terdiri dari 13 ayat. Surat Al-Mumtahanah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga para ulama tafsir menggolongkan surat ini sebagai surat Madaniyah. Surat Al-Mumtahanah terambil dari kata mahana yamhanu yang artinya menguji. Maka Al-Mumtahanah diartikan dengan perempuan yang diuji. Munasabah antara surat Al-Mumtahanah dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr disebutkan bagaimana orang-orang munafik saling tolong-menolong dengan orang-orang Yahudi dalam memusuhi umat Islam. Maka di dalam surat Al-Mumtahanah Allah melarang umat muslim menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka dan menjadikan mereka sebagai teman setia. Akan tetapi diperbolehkan tolong-menolong dan bekerja sama dengan mereka selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Kemudian munasabah antara surat Al-Mumtahanah dengan surat setelahnya yaitu surat As-Saff. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah melarang umat Islam bersahabat dengan orang-orang kafir yang menyerang dan memusuhi umat Islam. Maka surat As-Saff menguatkannya dengan menganjurkan agar berjihad di jalan Allah. Inti pembahasan surat Al-Mumtahanah yaitu konsep cinta dan benci karena Allah, karena hal itu merupakan ikatan iman yang paling kuat. Kemudian asbabun nuzul surat ini yaitu kritikan terhadap Hatib bin Abi Balta'ah yang ketika itu mengirimkan surat kepada orang kafir Makkah melalui wanita musafir. Isi surat tersebut memberitahukan kepada orang kafir Makkah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersiap-siap untuk menyerang Makkah ketika masa perjanjian Hudaybiyah telah berakhir. Hal itu dikarenakan orang kafir Makkah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali, Zubair, dan Miqdad radhiyallahu anhum untuk mengambil surat pada wanita tersebut di Taman Khoh setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika surat itu telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditanyakan alasan mengapa mengirimkan surat kepada orang kafir Mekah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menjawab bahwa ia hanya ingin melindungi kerabat dan keluarganya yang ada di Makkah. Mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab sangat marah dan ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW melarang Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah adalah pasukan Badar. Maka turunlah ayat pertama surat ini. Kemudian surat ini menyebutkan hukum berteman dengan musuh-musuh Allah. Kemudian memberikan gambaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya dalam sikap mereka berlepas diri dari orang-orang kafir.
Kemudian surat ini pula menjelaskan hukum orang-orang yang tidak menyerang kaum muslimin, hukum wanita mukmin yang hijrah, dan musibah yang menimpa mereka, dan ujian yang menimpa mereka, serta hukum-hukum syariat yang lainnya. Jika kita perhatikan, surat Al-Mumtahanah mengandung 5 tema. Yang pertama, surat ini dimulai dengan peringatan agar tidak berteman dengan musuh-musuh Allah yang menyakiti orang-orang mukmin, sampai mereka terpaksa hijrah dan meninggalkan negeri serta rumah mereka. Pembahasan ini akan dibahas di dalam ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Al-ayat. Mengapa Allah melarang kita berteman dengan orang-orang kafir? Yang pertama yaitu karena salah satu tanda keimanan adalah membenci musuh Allah. Yang kedua, karena mereka telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mereka telah mengusir Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah. Yang keempat, mereka akan memerangi kaum muslimin jika tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari pihak muslimin. Yang kelima, mereka selalu berusaha menjelek-jelekkan dan menghancurkan Islam. Yang keenam, mereka mengharapkan umat Islam menjadi kafir sebagaimana mereka. Yang ketujuh, jika mereka menangkap dan menguasai kaum muslimin, maka mereka akan menampakkan permusuhan dan mereka akan mencaci maki, menyiksa, bahkan membunuh kaum muslimin. Dan yang terakhir, bisa saja dengan persahabatan tersebut dapat membongkar rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Kemudian surat ini menjelaskan bahwasanya hubungan kerabat, nasab, persahabatan tidak akan berguna kecuali keimanan dan amal soleh yang dilakukan seseorang. Maksud di sini yaitu hubungan kerabat, nasab, dan persahabatan dengan orang-orang kafir. Karena di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan-perbuatan kita masing-masing di hadapan Allah. Dan tidak ada yang dapat menolong kecuali atas izin Allah. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Al-ayat. Kemudian tema yang kedua yaitu surat ini memberikan perumpamaan kepada keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya yang ketika itu berlepas diri dari kaum mereka yang musyrik. Hal ini untuk mendorong orang-orang mukmin untuk mengikuti jejak para nabi kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali dalam hal permohonan ampun Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya, sebab beliau hanya berharap ayahnya masuk Islam. Pembahasan ini akan dibahas di dalam ayat 4 sampai 7. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Al-ayat. Kemudian tema yang ketiga yaitu surat ini membicarakan hukum orang-orang yang tidak memusuhi dan memerangi orang-orang mukmin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan surat ini pula membicarakan hukum orang-orang yang memerangi dan menyakiti orang-orang mukmin. Tidak hanya itu, mereka yang juga membantu musuh dan mengusir orang-orang mukmin dari rumahnya. Kemudian tema yang keempat, surat ini menjelaskan ujian yang dialami wanita mukmin yang hijrah dan mereka tidak dikembalikan pada suami mereka yang kafir jika iman mereka benar. Hijrah di sini maksudnya menyatakan dirinya sebagai muslim. Dan surat ini menetapkan kesia-siaan perlindungan orang kafir dan hukum serta syarat baiat kaum wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini dibahas di dalam ayat 10 sampai 12.
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun al-ayat. Wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a al-ayat. Apa isi baiat kaum wanita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, tidak akan mencuri. Yang ketiga, tidak akan berzina. Yang keempat, tidak akan membunuh anak-anaknya, baik dengan menguburnya secara hidup-hidup seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah ataupun aborsi yang dilakukan wanita-wanita zaman ini. Yang kelima, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya mengaku-ngaku anak orang lain sebagai anak suaminya, supaya suaminya tidak mencerainya karena mandul. Yang keenam, tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW dalam urusan yang baik. Maka ketika kaum wanita telah diuji dengan isi baiat tersebut dan diketahui bahwa mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka dilarang dikembalikan kepada suaminya yang kafir, dan mereka diharuskan mengembalikan mahar yang diberikan suaminya jika suaminya meminta. Begitupun sebaliknya, jika seorang suami menyatakan dirinya sebagai muslim, maka ia berhak meminta kembali mahar yang diberikannya kepada istrinya yang masih kafir. Kemudian tema yang terakhir yaitu surat ini ditutup dengan peringatan kepada orang-orang mukmin agar tidak berteman dengan musuh-musuh Allah yang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Surat ini ditutup dengan peringatan agar tidak berteman dengan musuh-musuh Allah, sebagaimana surat ini diawali dengan tema tersebut. Hal ini di dalam ilmu balaghah disebut at-tashbih al-mursal al-mujmal, perumpamaan, agar terjadi keserasian antara pembukaan dan penutup. Hikmah yang dapat kita ambil dari surat ini adalah kita harus selektif dalam memilih sahabat kita yang benar-benar dapat membimbing kita menuju surganya Allah, mengajak kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, mengingatkan kita ketika kita melakukan kemaksiatan, dan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya berteman dengan orang-orang kafir yang jelas-jelas beda keyakinan dengan kita. Mungkin sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.